Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir dan Doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sungguh besar dan tidak akan pernah dapat kita hitung nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sangat tidak layak jika kita masih berani berbuat maksiat kepadanya. Padahal setiap hal yang kita butuhkan telah Allah berikan bahkan sejak kita dalam kandungan. Oleh karena itu, bersyukur dengan selalu menjalankan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang adalah satu keniscayaan yang harus kita laksanakan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan selalu berusaha mempelajari agamanya yang mulia, agar kita semakin maksimal dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkannya. Maka pada rubrik zikir dan doa edisi kali ini, kita akan membahas doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita merasakan keraguan dalam salat dan bacaannya. Pendengar yang budiman, merasakan keraguan dalam salat dan bacaannya memang suatu hal yang sering kali dialami oleh orang yang sedang melaksanakan salat. Sehingga ada saja seseorang yang tiba-tiba lupa akan jumlah rakaat yang dilaksanakannya, atau juga lupa akan gerakan salatnya, dan ada juga yang lupa akan apa yang sedang dibacanya. Hal seperti ini mungkin juga pernah kita alami, karena memang ketika kita melaksanakan salat, setan tidak akan tinggal diam membiarkan kita khusyuk, bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan segala cara, setan akan berusaha memalingkan kita dan membuat kita lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan zat yang maha agung dan maha atas segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita merasakan keraguan dalam salat dan bacaannya, kita harus segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan kalimat isti'azah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meniup yang dibarengi mengeluarkan sedikit air ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi di antara salatku dan bacaanku, dan juga telah mengacaukan diriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan khinzab. Jika engkau merasakannya, maka berta'awudzlah, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kemudian meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Lalu aku lakukan hal itu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dariku." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya setan dapat menghalangi dan memisahkan antara salat dan bacaan seseorang. Dengan kata lain, setan telah menjadi penghalang antara kedua hal tersebut. Padahal salat dan bacaannya adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Maka jika keduanya terpisahkan atau salah satunya terlalaikan, salat yang kita lakukan telah kehilangan kesempurnaan, bahkan kita telah kehilangan ruh yang menjadi inti dari salat tersebut.
Jika setan telah menjadi penghalang di antara sholat dan bacaan kita, maka artinya setan telah berhasil memalingkan dan melalaikan kita dari ibadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka hal tersebut menjadikan ibadah yang kita laksanakan kehilangan kesempurnaannya. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu mengacaukan dalam hadis ini adalah mencampur adukan kedua hal tersebut sehingga membuat kita tidak fokus dengan sholat yang kita laksanakan, yang membuat kita tidak dapat merenungi makna dari sholat dan bacaan yang kita ucapkan. Adapun yang dimaksud dengan khinzab adalah julukan bagi setan yang selalu datang membuat keraguan bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Khinzab sendiri artinya adalah sepotong daging busuk. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian berkenaan dengan perintah meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri 3 kali, seorang ulama Syekh Majdi bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitab Syarah Du'a dan Zikir bahwa diperintahkan ke arah kiri karena setan datang dari arah kiri dan juga dikarenakan hati lebih dekat dari kiri, sedangkan setan tidak pernah menuju melainkan ke arah hati. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat himbauan yang baik untuk berlindung dari godaan setan dari bisikannya dengan meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi, jika kita merasakan ada suatu bisikan atau keraguan-raguan yang datang ketika kita melaksanakan sholat, itu berarti khinzab sedang datang untuk memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meniup ke sebelah kiri dengan disertai sedikit meludah. Mudah-mudahan dengan melakukan hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari godaan khinzab atau jin yang selalu datang mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, sehingga kita dapat menjalankan sholat dengan sempurna dan khusyuk. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala bentuk godaan dan gangguan setan, serta bala tentaranya yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حي